warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dr. Zuhad Masduki MAG selaku pentausiah kita pada hari ini. Yang kami hormati Ayahanda Ayahanda Lutfi Lubihanto selaku Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang kami hormati Bapak Winkaswal ST selaku Bendahara Umum Yayasan Muslim Jambi. Yang kami hormati Bapak Aditya Rahman SE MSAK selaku Sekretaris Umum Yayasan Muslim Jambi. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Jamiah TK SD Islam Al-Azhar 57 Jambi. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK SD Islam Al-Azhar 57 Jambi. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan, dan staf Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali bersilaturahmi dalam kegiatan kajian Islam Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami memandu acara kita pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah hadir dan mengikuti kegiatan kajian Islam kita pada hari ini. Semoga kehadiran kita pada kajian hari ini mendatangkan keberkahan dan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk keberkahan acara kita pada hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Elpis untuk memandu doa pada pagi hari ini. Kepada Bapak Elpis, kami persilahkan. Nastaghfirullahalazim, 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 innallahal ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شفرات الموت. اللهم حوّن علينا في شفرات الموت. اللهم حوّن علينا في شفرات الموت والنجاة من النار وأرواح من الحساب. Amin. يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Elvis yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan, apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, selanjutnya yaitu kajian Islami Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi, yang mana tema kita pada hari ini yaitu tentang sirah Nabawi Nabi Muhammad SAW dan sifat yang perlu diteladani. Yang mana pada hari ini kami mohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Zuhad Masduki MAG. Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati inisiator dan fasilitator kajian Islami Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto, sebagai Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Muslim Jambi, yang saya hormati kepala sekolah, para guru, para staf pengajar Sekolah Islam 57 Jambi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian Islami kita. Temanya karena ini bulan Maulid, bulan dilahirkannya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tema kita berkaitan dengan Maulid Nabi. Kita akan membaca sedikit dari sirah Nabi. Kemudian kita juga akan bicara bagaimana kita meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan bagi kajian sirah ini dua bagian. Pertama kita akan melihat prakenabian. Yang kedua kita akan melihat setelah masa kenabian. Kita lihat dari masa prakenabian, ketika Rasulullah masih sebagai Muhammad yang belum berstatus sebagai nabi. Apa saja yang perlu kita teladani dari perilaku beliau? Yang pertama, kita semua sudah mengetahui bahwa Muhammad itu dulu pernah menjadi penggembala kambing. Menggembalakan kambing miliknya orang kaya Mekah. Dan beliau mengembalakan kambing itu diberi upah beberapa kirot. Nah, jadi dulu mata uangnya itu namanya kirot. Beberapa kirot. Kenapa Nabi Muhammad ini menggembalakan kambing? Apa hikmah pendidikan yang terkandung di dalam menggembala kambing? Nah, ini menurut analisis para pendidik dan pakar-pakar sejarah, ini hikmahnya sangat besar
Dan ini nanti membawa pengaruh yang besar setelah beliau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Pertama, menggembala kambing. Dan menggembala kambing itu bukan hanya 1-2, tapi jumlahnya puluhan, bahkan bisa ratusan. Biasanya kalau di Eropa, menggembala kambing itu dibantu anjing. Anjing itu biasanya membantu penggembala untuk menggiring kambing-kambing itu. Nah, sehingga kambing tidak terpisah dari kawanannya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada anjingnya, tidak dibantu oleh anjing. Jadi beliau betul-betul hanya menggembalakan mandiri. Nah, menggembala kambing ini pertama hikmahnya adalah membimbing kambing-kambing itu dan mengantar kambing-kambing itu ke jalan yang benar. Karena ketika kambing makan sambil berjalan, itu dia bisa mengambil arah yang berbeda-beda. Kalau itu dibiarkan, maka kambing akan terpencar kemana-mana, sehingga akan berpisah atau terpisah satu dengan yang lainnya itu. Nah, maka di sini fungsi dan peran dari penggembala itu adalah menyatukan kambing itu, mengantarnya ke jalan yang benar dan jalan yang sama, tidak terpisah-pisah, tidak terpencar kemana-mana. Sebab kalau kambing ini ada sampai yang terpisah, itu yang terpisah bisa dimakan oleh serigala. Itu pertama. Nah, nanti Rasul itu tugasnya membimbing umat. Nah, membimbing umat itu ya mirip dengan membimbing kambing, mengarahkan ke jalan yang benar. Kalau kambing itu jalan dalam arti fisik, kalau membimbing umat itu nanti berkaitan dengan jalan kehidupan. Kehidupan yang menyangkut kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Yang kedua, peran dari penggembala kambing itu adalah menghindarkan dari jalan yang membahayakan bagi kambing-kambing itu. Apalagi kalau kita lihat di Arab itu terdiri dari gunung-gunung yang terjal. Kambing-kambing itu kalau jalannya tidak pada jalan yang benar, dia bisa masuk ke jalan yang berbahaya. Maka fungsi dari penggembala adalah mengarahkan supaya tidak masuk ke wilayah yang membahayakan kambing itu sendiri. Nabi nanti juga mengarahkan manusia ke jalan yang benar, yang tidak membahayakan. Yang ketiga, menggembala kambing itu mendidik sabar dan tabah. Kambing itu banyak dan jalannya bisa kemana-mana, dan mengarahkan ke satu arah itu tentu tidak mudah. Apalagi kalau kambing ada di berbagai arah, ada di timur, ada di barat, ada di utara, di selatan. Ini kambing akan mengarah sendiri-sendiri. Tentu si penggembala akan pontang-panting ketika dia mengarahkan kambing-kambing itu. Maka ini melatih kesabaran, bagaimana dia menangani tugas untuk mengarahkan kambing-kambing dan membimbing kambing-kambing itu tadi. Membimbing manusia ke jalan yang benar tentu lebih sulit, tidak sesederhana membimbing kambing. Nah, maka latihan Nabi adalah membimbing kambing dulu, melatih kesabaran dan ketabahan itu. Nah, sehingga seorang penggembala kambing yang sukses ini tentu sudah terlatih kesabaran dan ketabahannya itu. Nah, sabar itu kalau dalam konsep agama ada dua macam ya. Ada sabar jasmani. Yang kedua namanya sabar rohani. Sabar jasmani membimbing kambing itu tentu kecapean ya, kecapean. Apalagi itu seharian ya, seharian tanpa henti. Karena kambing itu makan dari pagi sampai sore kan juga tidak berhenti, dia bergerak terus. Nah, ini tentu akan sangat membuat yang bersangkutan itu capek. Nah, ini sabar jasmani. Dilatih sabar jasmani. Yang kedua, sabar rohani. Sabar rohani itu definisinya adalah mengendalikan kehendak nafsu
agar tidak terjerumus ke dalam keburukan atau ke dalam sesuatu yang buruk. Penggembala kambing kalau tidak sabar rohani, dia bisa menjual kambing-kambing itu sebagian. Dan tuannya bisa tidak tahu karena jumlahnya banyak. Dan biasanya pemilik tidak menghitung jumlah kambingnya itu setiap hari. Nah, ini kalau si penggembala tidak sabar rohani, dia bisa mengkhianati pemilik kambing. Nah, dalam konteks kita belajar, yang jadi guru maupun yang jadi murid maupun yang jadi kepala sekolah, itu harus sabar rohani. Yang jadi bendahara itu harus sabar rohani. Bendahara pegang duit banyak, tapi duitnya para karyawan dan para guru. Tapi para karyawan dan para guru bisa tidak mengerti kan hak-hak yang sebenarnya berapa, jumlah gaji yang harus dibayarkan berapa, tambahannya berapa, insentifnya berapa. Kalau bendahara tidak amanah, dia bisa ngurangi hak dari para guru dan para karyawan itu tadi. Nah, kalau itu dilakukan berarti dia tidak sabar rohani. Itu yang dimaksud. Guru ketika mengajar juga harus sabar rohani. Pada saat jam mengajar, tapi pada saat yang sama misalnya ada tayangan sinetron yang bagus. Mau melihat sinetron atau mau terus ngajar. Nah, dia kalau mau tidak ngajar kan gampang, muridnya diliburkan dan muridnya senang. Dia lalu nonton sinetron. Nah, tapi tentu ini akan berdampak buruk pada murid-muridnya karena materi pelajarannya tidak akan sampai pada target yang sudah ditetapkan. Nah, muridnya juga sama, kalau tidak sabar rohani, pada jam-jam yang seharusnya dia belajar, dia bisa malah main kemana-mana. Yang itu secara naluri menyenangkan. Nah, itu semua dituntut sabar rohani dari kepala sekolahnya, bendaharanya, gurunya, muridnya, semua harus sabar rohani. Nah, pendidikan untuk sabar jasmani dan sabar rohani itu salah satunya diperoleh dari menggembala kambing. Nah, jadi ini menggembala kambing bukan sesuatu yang remeh. Unsur pendidikannya begitu dalam. Makanya nabi-nabi juga semuanya penggembala kambing. Nabi Musa juga penggembala kambing. Dan fungsi tongkat Nabi Musa itu salah satunya adalah untuk memutus dahan-dahan pohon agar patah lalu jatuh lalu daunnya bisa dimakan oleh kambing. Di samping juga dia berfungsi menjadi mengarahkan arah kambing-kambing itu yang benar. Lalu yang lain, fungsi dari penggembala kambing ini, menggembala kambing itu apa? Mendidik, menyayangi binatang. Nah, melimpahkan kasih sayang kepada gembalaannya. Nah, bagaimana misalnya si penggembala melimpahkan kasih sayang itu? Kalau ada kambing yang kalah makan dengan yang lain, nah maka dia harus peduli pada kambing yang kalah supaya dia tetap bisa kenyang dan bisa makan. Ada kambing yang kehausan, nah tentu dia akan bertanggung jawab untuk mencarikan air supaya kambing itu bisa minum. Nah, mencurahkan kasih sayang kepada binatang. Dan nanti dampak berikutnya, kalau orang bisa punya rasa kasih sayang pada binatang, juga akan punya rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, jadi ini pendidikan yang bagus itu. Nah, sekarang implementasinya ya mungkin tidak harus kambing ya. Orang bisa dididik untuk punya rasa kasih yang itu kepada binatang yang lain, misalnya pada kucing atau pada binatang piaraan yang lain. Anak-anak dilatih untuk mau memberi makan, mau memberi minum. Nah, misalnya seperti itu. Baik, itu beberapa hikmah dari Rasul menggembala kambing, yang dia nanti calonnya akan menjadi penggembala umat manusia menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi ini Nabi jadi penggembala kambing itu masih umur belasan tahun ya, masih umur belasan tahun. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita lihat masa prakenabian itu keterlibatan Nabi dalam perang Fijar.
Jadi waktu Nabi masih remaja, terjadi perang Fijar di Mekah itu. Perang Fijar itu perang antara orang Quraisy dan koalisinya dengan suku Quraisy dan koalisinya. Jadi di Mekah itu ada dua koalisi ya, ada dua partai. Partai Quraisy dan teman-temannya, dan Partai Quraisy dan teman-temannya. Nah, kenapa mereka berperang? Ceritanya itu ada saudagar di luar Mekah, namanya Nu'man. Ini berasal dari kota Hirah. Dia berdagang di Mekah. Nah, dia selalu mengirimkan barang-barang dagangan itu ke Mekah. Maka kalau dia mau ngirim barang dagangan ke Mekah, dia mengumumkan kepada orang Mekah siapa yang bisa memberi jaminan keamanan terhadap barang-barang dagangannya. Nah, kemudian ketika dia mengumumkan itu, ada salah satu anggota suku Quraisy yang menawarkan diri untuk mengamankan barang-barangnya. Tetapi dari suku Quraisy juga ada seseorang yang menawarkan diri untuk menjamin keamanan barang itu. Tapi Nu'man kemudian menjatuhkan pilihannya kepada orang Quraisy tadi. Nah, setelah barang-barang dagangan dikirim ke Mekah, ternyata orang Quraisy yang tidak dipilih ini sakit hati. Dia kemudian merampas barang-barang itu dan membunuh orang yang membawa barang-barang itu. Nah, sehingga inilah yang kemudian menyulut perang antara suku Quraisy dan suku Quraisy tadi. Nah, ini perangnya disebut perang Fijar, karena perangnya terjadi di bulan haram. Nah, perang Fijar itu artinya perang durhaka. Dari kata fujur ya, durhaka, perang durhaka. Melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk berperang di bulan haram, yang 4 bulan itu. Nah, perang Fijar ini terjadi selama 4 tahun. Nah, Nabi Muhammad ikut dalam perang Fijar. Beliau waktu itu masih remaja. Umurnya kira-kira baru SMP, kalau anak sekarang ini. 4 tahun, atau nanti di akhir dia baru masuk umur SMA. Nah, di sini Nabi terlibat pada awalnya sebagai pengumpul anak panah untuk Abu Thalib, pamannya. Jadi yang melatih beliau untuk ikut perang itu pamannya, karena memang pamannya ini yang membesarkan Rasulullah itu. Tapi nanti pada akhir perang itu, setelah masuk tahun ketiga perang itu, Nabi Muhammad perannya tidak lagi hanya sebagai pengumpul anak panah, tapi beliau juga dilatih menjadi pemanah itu sendiri. Dan Abu Thalib juga mendidik kepada Muhammad muda ini bagaimana mengatur strategi perang. Maka pendidikan ini yang nanti akan betul-betul dihayati oleh Rasulullah, sehingga setelah beliau nanti menjadi nabi, beliau betul-betul menjadi komandan perang yang bisa menyusun strategi yang sangat bagus. Sehingga nabi perang itu tidak pernah terkalahkan. Kalaupun kalah 1 kali di perang Uhud, bukan karena strateginya yang tidak bagus, tetapi karena orang-orang yang diposisikan di Gunung Uhud itu turun dari posisinya, lalu ikut memperebutkan ghanimah. Sehingga ketika ada serangan balik, pasukan Islam di bawah tidak ada perlindungan dari pasukan pemanah. Jadi bukan karena nabinya yang salah menyusun strategi, tapi karena orang-orang yang dipasang pada posisi itu yang tidak loyal kepada perintah komandan, perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah Nabi itu memperoleh pendidikan untuk menjadi komandan perang di kemudian hari. Nah, ini sama dengan sekarang ini, tentara Republik Indonesia, polisi Republik Indonesia itu kan ada sekolahnya, ada akademi kepolisian, ada akademi militer. Nah, di sanalah mereka disekolahkan, dididik, termasuk pendidikan mengatur strategi perang kalau terjadi perang beneran. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita lihat, ada peristiwa namanya Hifdzul Fudul. Hifdzul Fudul itu adalah satu perjanjian untuk mengembalikan
kepada yang berhak apa yang direbut oleh siapapun secara aniaya. Jadi ceritanya ada seorang pedagang dari luar Mekah berdagang di Mekah. Mekah itu kota transito dagang, sehingga dari berbagai daerah datang ke Mekah untuk berdagang. Nah, gitu. Jadi Mekah itu kota transito dagang. Orang dari Yaman mau ke Syria mesti mampir ke Mekah. Dari Syria mau ke Yaman mesti mampir ke Mekah karena jalurnya lewat di situ. Nah, jadi Mekah itu kota yang hidup, 24 jam hidup, tidak pernah mati. Nah, kemudian ada saudagar dari luar Mekah itu yang barang dagangannya dirampas oleh orang Mekah. Hasil dagangnya, uangnya dirampas oleh orang Mekah itu. Nah, maka orang ini kemudian berorasi di satu bukit mengadu kepada orang-orang Mekah tentang kedoliman yang dia alami itu. Nah, maka orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah kemudian merespon apa yang dia katakan itu, lalu tokoh-tokoh Mekah ini mengadakan perundingan. Nah, perundingan yang disebut dengan hifdzul fudul tadi, perjanjian untuk mengembalikan kepada yang berhak apa yang direbut oleh siapapun secara aniaya, mengambil barang-barang dagangan itu dari yang merebut, lalu dikembalikan kepada yang memilikinya. Nah, itulah yang disebut dengan hifdzul fudul. Tentu ini tidak gampang, karena itu bisa menimbulkan perang antara yang sudah merebut dan kepada pihak yang ingin mengembalikan barang kepada pemiliknya itu. Nah, di sini Muhammad Muda juga sudah ikut dalam perundingan hifdzul fudul. Jadi luar biasa ini. Nabi Muhammad Muda ini oleh Abu Thalib sudah dilatih menjadi orang dewasa. Jadi dia lebih cepat dewasanya dibanding anak-anak yang sebayanya. Ini anak-anak yang harusnya masih senang bermain, masih hura-hura sana-sini. Tapi Muhammad Muda sudah tidak mengalami kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Dia sudah didewasakan oleh pendidikan yang diberikan oleh Abu Thalib kepadanya itu. Nah, jadi hifdzul fudul ini intinya adalah pembicaraan tentang pengembalian hak-hak asasi manusia. Yang kedua, penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Jadi ini bagus sekali ini ya. Orang Mekah ini, tokoh-tokoh Mekah ini pandangannya sangat universal, sangat bagus. Jadi meskipun yang merebut itu orang Mekah dan yang direbut itu dagangannya bukan orang Mekah, tetapi karena ini hak asasi manusia, kebebasan untuk berdagang di Mekah itu, maka keadilan mesti ditegakkan. Nah, barang itu mesti dikembalikan kepada yang berhak itu. Nah, disinilah Nabi diajari tentang bagaimana menegakkan hak asasi manusia dan bagaimana menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Nah, ini saya kira guru-guru, para orang tua juga perlu nyontoh apa yang dilakukan oleh Nabi dalam hifdzul fudul itu tadi. Kalau ada anak yang bertengkar sesama anak, orang tuanya jangan bela anaknya, karena itu nanti akan jadi persoalan. Konflik antar anak itu kan konflik yang hanya rebutan karena anak-anak. Nah, jadi mereka belum tahu yang benar dan yang salah. Kalau orang tuanya ikut terlibat itu jadi persoalan. Nah, gitu. Jadi orang tua jangan kemudian membela anaknya semata-mata hanya karena itu anaknya. Nah, itu harus didamaikan antara anak-anak itu. Dan biasanya anak bertengkar itu tanpa dibantu orang tua pun mereka akan kembali dengan sendirinya, hubungan baik antara mereka itu. Nah, itu yang hifdzul fudul. Kita lihat yang lain ya. Kasus Nabi mengadopsi anak. Nabi Muhammad itu nanti setelah menikah dengan Khadijah, dia mengadopsi anak namanya Zaid. Nah, Zaid itu anaknya Harisah. Jadi waktu Zaid ini masih bocah, dia dibawa pergi oleh ibunya. Perjalanannya jauh, melewati Sahara-Sahara. Kemudian anak itu dirampas oleh para perampok, lalu dijual oleh para perampok.
Dan kebetulan yang membeli itu Khadijah, seorang janda Mekah yang kaya raya itu. Nah, setelah Khadijah nanti menikah dengan Nabi Muhammad, maka anak ini kemudian dihibahkan kepada Muhammad. Tetapi oleh Muhammad anak ini kemudian dimerdekakan. Jadi tidak lagi diberi status sebagai budak, dimerdekakan. Karena kesadaran Nabi Muhammad sendiri. Nah, waktu itu belum turun agama Islam ya, masih awal itu ya, belum turun agama Islam. Agama Islam akan turun kan 25 waktu Nabi nanti umur 40 tahun itu. Nah, Nabi sudah membebaskan sendiri budak ini. Nah, kemudian setelah berlaku waktu, berlalu masa, orang tuanya tahu kalau anaknya ada di keluarga Muhammad ini. Maka orang tuanya kemudian datang kepada keluarga Nabi Muhammad, lalu meminta supaya anak itu dikembalikan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya siap untuk memberi ganti rugi, tebusan kepada Muhammad dengan harga yang tinggi. Nah, karena itu anaknya sendiri, jadi orang tuanya siap mengeluarkan biaya berapapun. Tapi Nabi Muhammad kemudian menawarkan begini kepada orang tua itu, untuk keadilan dan untuk kebebasan, maka sekarang kita tanya saja anaknya. Nah, anaknya mau ikut siapa? Mau ikut bapaknya pulang atau mau tetap hidup bersama Muhammad? Kalau anak itu tetap akan hidup bersama Muhammad, maka bapaknya harus merelakan. Tetapi kalau anak itu nanti menjawab mau ikut pulang bapaknya tidak perlu memberi tebusan kepada Muhammad. Nah, akhirnya si anak ditanting, ditanya mau ikut siapa? Pilihannya dia mau tetap bersama Rasulullah. Nah, ini maka bapaknya harus menerima karena itu pilihan dari anaknya sendiri. Nah, jadi yang luar biasa di sini apa? Nabi Muhammad tidak komersil, kemudian ingin mendapat banyak uang, lalu mendapat tebusan dari orang tua Zaid tadi. Nah, luar biasa. Beda dengan orang-orang pada masanya. Ini kesempatan untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi nilai-nilai kemanusiaan luar biasa ditegakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti Zaid ini ada cerita lain. Ada cerita lain nanti ya setelah masa Islam itu. Zaid yang mantan budak lalu dimerdekakan oleh Nabi setelah masa Islam, dia kemudian dinikahkan oleh Nabi dengan Zainab. Zainab itu putri bibinya Nabi, ya, putri bibinya Nabi. Ini anaknya orang Quraisy, anak bangsawan. Dinikahkan dengan mantan budak. Karena menurut Islam manusia itu kan sama statusnya itu. Nah, sama statusnya. Yang beda itu kan hanya masalah sosial, ekonomi dan lain-lain itu. Nah, secara kemanusiaan manusia itu sama. Tetapi karena memang status sosial itu beda, akhirnya pernikahan Zaid dan Zainab ini tidak berjalan baik, tidak harmonis dan tidak bahagia. Akhirnya si Zaid tidak kuat untuk terus melanjutkan pernikahannya dengan Zainab. Maka kemudian diceraikan oleh Zaid. Nah, disinilah yang kemudian nanti timbul hukum baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Zaid menceraikan Zainab, lalu mengawinkan Zainab itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Allah langsung menikahkan Zainab dengan Rasulullah itu. Nah, ini dari sisi hukum pembatalan anak angkat statusnya sama dengan anak kandung. Di zaman jahiliyah, mantan istrinya anak angkat itu tidak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah, inilah yang kemudian dikoreksi oleh ajaran Islam. Jadi mantan istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah, jadi yang mengoreksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, nanti kemudian si Zaid dinikahkan oleh Nabi dengan Ummu Aiman. Dan pernikahan Nabi dengan Ummu Aiman itu nanti melahirkan seorang anak yang jenius, namanya Usamah. Nah, Usamah bin Zaid. Dan Usamah itu nanti di masa yang sangat muda,
ini seusia dengan cucunya Nabi, Hasan Hussein itu, di masa Khalifah Abu Bakar, ini anak baru usia 17 tahun, sudah diangkat menjadi komandan perang, memimpin misi peperangan, dan berhasil, sukses. Sehingga tokoh-tokoh senior itu banyak yang cemburu kepada Usamah bin Zaid ini. Nah, dan protes pada Abu Bakar tentang pengangkatan anak ini. Baik, itu tentang kasus adopsi Zaid itu. Nah, jadi banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil di sini. Yang berikutnya adalah peristiwa pemugaran Ka'bah. Jadi di masa Nabi muda itu terjadi pemugaran Ka'bah karena Ka'bah itu rusak dan sudah makin tenggelam. Waktu Nabi Ibrahim sudah dinaikkan, tapi setelah masa ratusan tahun kemudian ini tenggelam lagi karena tertimbun oleh pasir. Kemudian dipugar pada masa Nabi Muhammad muda. Nah, yang terjadi persoalannya apa? Ketika mau mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya semula, maka tokoh-tokoh Mekah ini rebutan. Masing-masing mengklaim yang punya hak untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Nah, karena mereka rebutan sehingga mengalami deadlock. Tidak bisa diputuskan ini siapa yang harus mengembalikan Hajar Aswad itu ke posisinya semula. Akhirnya diadakan perundingan dan hasil perundingan itu menetapkan siapa nanti yang setelah perundingan ini pertama kali masuk ke Masjidil Haram, dialah yang punya kewenangan untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke posisinya semula. Nah, ternyata nanti yang masuk pertama kali ke masjid adalah Muhammad muda itu. Muhammad muda yang masih pemuda itu. Nah, dia akhirnya kemudian ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa pengembalian Hajar Aswad. Kemudian beliau minta satu helai kain, lalu kain itu dijereng di tanah, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Kemudian Nabi memerintahkan kepada masing-masing kepala suku untuk menjinjing kain itu, lalu dengan komando Nabi dibawa ke arah tempat Hajar Aswad akan diposisikan kembali. Nah, lalu setelah sampai di sana, Nabi mengambil Hajar Aswad dengan kedua tangannya, lalu dikembalikan lagi ke posisinya semula. Nah, sehingga dengan tindakan Nabi ini, semua tokoh Mekah puas karena semua merasa terlibat di dalam pengembalian Hajar Aswad. Tidak ada satu suku pun yang tidak merasa terwakili di dalam pengembalian Hajar Aswad itu tadi. Nah, coba luar biasa. Seorang pemuda yang sangat jenius dan sangat berlaku adil dan sangat bijaksana di dalam menyelesaikan sengketa. Yang kalau ini tidak bisa diatasi tentu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Nah, luar biasa. Nah, ini juga perlu kita contoh ya. Jadi kita nanti kalau ada persengketaan, ada perselisihan, maka kita jangan terdorong karena kepentingan pribadi, karena subjektivitas pribadi, kemudian kita berlaku tidak adil. Karena itu akan menyeret pada konflik yang berkepanjangan, tidak akan selesai. Nah, mesti kita tegakkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini belum jadi nabi ya, masih beliau sebagai Muhammad muda. Nah, itu pengembalian Hajar Aswad. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Rasul prakenabian itu adalah beliau sudah dilatih oleh Abu Thalib, Rasul ini untuk bisa dagang. Pertama, waktu dia masih usia belasan tahun, dia dibawa oleh Abu Thalib ke Syria. Abu Thalib berdagang waktu itu ya, jadi Nabi dibawa. Jadi Abu Thalib itu walaupun dia punya anak-anak yang banyak, tapi anaknya tidak ada yang dibawa untuk ikut dagang. Justru yang selalu dibawa oleh Abu Thalib itu adalah Nabi Muhammad itu. Karena memang pengerangnya Nabi Muhammad ini bagus, santun, dan lemah lembut. Abu Thalib sangat suka kepada Muhammad, lebih melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri.
Nah, jadi dia dilatih dagang pada usia masih sangat remaja. Nah, dibawa ke Syria. Jadi melatih dagang langsung, tidak teori saja. Nah, jadi langsung dibawa, langsung terjun ke lapangan. Nah, ini saya kira para guru di dalam mendidik siswa-siswanya juga perlu anak-anak dikenalkan pada pengalaman real. Tidak hanya diajari hal-hal yang sifatnya itu teori-teori saja. Nah, jadi mesti dibawa terjun langsung ke lapangan untuk mendidik mereka. Nah, nanti setelah itu Nabi Muhammad berdagang sendiri, membawa dagangannya Khadijah. Nah, membawa dagangannya Khadijah ini juga dagang ke Syria. Dan tidak hanya ke Syria, juga dagang ke Yaman, bawa barang dagangannya Khadijah itu. Khadijah ini kalau dagangannya dibawa oleh orang untuk dijualkan, biasanya dia memberi upah kepada yang membawa itu 1 ekor unta. Tapi Abu Thalib mengatakan untuk Muhammad dia minta 2 ekor unta. Dan itu pun disetujui oleh Khadijah. Minta lebih dari 2 ekor unta pun disetujui oleh Khadijah. Karena Khadijah mengenal Nabi Muhammad ini orangnya jujur. Dan memang cakap di dalam menjalankan usaha dagang itu. Nah, inilah Muhammad muda. Jadi dia sudah menjadi bisnismen yang sukses di dalam usaha itu. Nah, ini saya kira ini perlu dicontoh juga ini ya. Jadi kita mendidik anak-anak itu supaya menjadi pebisnis yang sukses sesuai kapasitasnya masing-masing. Sehingga hidup itu tidak hanya mengandalkan kepada orang lain, tapi orang bisa berusaha sendiri. Nabi Muhammad muda sudah memiliki life skill sebagai seorang pedagang yang sukses dan jujur. Dan membawa keuntungan yang banyak kepada Khadijah. Baik, ini saya kira praknabian ya. Kita cukupkan 6 poin ini ya. Karena kalau mau kita bahas banyak sekali unsurnya. Sekarang kita lihat pasca kenabian. Bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pakar hukum namanya Imam Qarafi. Imam Qarafi ini pakar hukum yang karya-karyanya sangat banyak. Ini kalau di UIN Wali Songo, buku-bukunya banyak dikaji di Fakultas Syariah. Imam Qarafi punya teori begini, untuk meneladani Nabi Muhammad, kita tidak bisa letterlek harfiah. Kita mesti membagi perilaku Nabi Muhammad itu. Nah, dibagi. Beliau melakukan tindakan itu dalam kapasitasnya sebagai apa? Nah, dia membagi perilaku Nabi menjadi 5 kategori. Pertama, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, Muhammad sebagai mufti, orang yang diberi wewenang oleh Allah untuk menjelaskan Quran. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai hakim, orang yang diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakatnya. Yang keempat, Nabi Muhammad sebagai pemimpin Arab. Yang kelima, Nabi Muhammad sebagai pribadi. Nah, jadi ada 5 pilihan. Gimana ini meneladaninya? Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka semua yang beliau sampaikan kepada kita itu benar. Karena itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar mengikat kepada kita semua, dan kita mesti mengikuti tuntunan yang beliau sampaikan kepada kita. Apakah itu masalah akidah, masalah ibadah maldhah, maupun masalah akhlak. Nah, jadi Islam itu isinya kan 3. Akidah, ibadah maldhah, akhlak. Nah, untuk ibadah maldhah, akidah, kita tidak boleh nambah-nambahi. Kalau ditambah-tambahi itu namanya nanti kita melakukan bid'ah. Itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi sholat 5 waktu ya seperti yang beliau ajarkan. Bacaannya ya seperti yang beliau ajarkan itu kepada kita. Akidah, awal itu esa, ya tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah-tambahi.
Nah, itu sifat Allah ya seperti yang sudah termaktub di dalam Al-Qur'an itu. Nah, ini Nabi Muhammad sebagai Rasul. Semua mengikat pada kita dan kita mesti mengikuti apa yang beliau sampaikan kepada kita. Saya tidak akan masuk ke wilayah ini terlalu dalam karena panjang uraiannya. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai mufti, orang yang diberi wewenang untuk menjelaskan agama. Kalau Nabi sudah menjelaskan, maka penjelasannya pasti benar. Tetapi kita masih ada wilayah untuk mengembangkan penjelasan-penjelasan Nabi. Nah, misalnya begini. Nabi menjelaskan surat Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub 'alaihim yang dimurkai dijelaskan oleh Nabi, siapa itu? Al-Yahud, itu orang-orang Yahudi. Nah, para ulama mengatakan bahwa penegasan Nabi bahwa Al-Yahud itu adalah Al-Maghdub itu adalah Al-Yahud, ini bukan pembatasan, tetapi ini hanya sampel, contoh masyarakat yang dimurkai oleh Allah pada masa turunnya Quran. Nah, sehingga memahami sabda Nabi ini begini, yang dimurkai oleh Allah adalah semua orang yang berperilaku seperti perilakunya orang Yahudi pada masa turunnya Quran. Nah, kita memahaminya itu. Nah, orang Yahudi dulu dimurkai itu bukan karena kebangsaannya, tetapi karena perilakunya, karena perbuatannya yang menyimpang dari tuntunan-tuntunan agama. Nah, apa contohnya? Misalnya, surat Al-Bayyinah ayat 4. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka itu keterangan-keterangan yang jelas. Di ayat yang lain disebut baghyam bainahum, karena sikap keras kepala mereka. Nah, jadi mereka menolak bukan karena tidak tahu, tapi justru setelah mereka tahu bahwa itu benar. Tetapi yang benar ini tidak sejalan dengan kepentingannya. Apakah itu kepentingan agama, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, maupun yang lain-lain. Lah, kalau sekarang ada orang yang perilakunya kayak gini, itu maghdub namanya, itu Yahudi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita sudah ngerti ini benar yang disampaikan oleh orang lain, kok kita tetap nggak mau terima, ini Yahudi kita ini, maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi kita masih ada wilayah untuk mengembangkan penjelasan itu. Nah, satu aja contohnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai hakim. Hakim, orang yang diberi wewenang untuk menyelesaikan konflik. Konflik sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Konflik suami istri dan sebagainya. Semua selesaikan oleh Rasul. Dan semua ada kasusnya. Nah, Rasul kalau menyelesaikan konflik, maka beliau mendatangkan orang yang berperkara. Dua orang itu didatangkan, dua pihak didatangkan, lalu ditanya semuanya. Alibi-alibinya didengarkan. Setelah semua didengarkan dan diminta untuk bicara, mengemukakan alasan-alasannya, Nabi kemudian menganalisis siapa yang paling kuat dalilnya. Siapa yang paling kuat bukti-buktinya, nah dialah yang dimenangkan. Maka Nabi bersabda, nahnu nahkumu bidzawahir la nahkum bisarair. Kami memberi putusan hukum berdasarkan bukti-bukti lahiriah, tidak berdasarkan hal yang rahasia. Jadi Nabi memberi putusan bukan berdasarkan rahasia, artinya pengetahuan yang orang lain nggak tahu, nah bukan begitu, tapi berdasarkan bukti-bukti yang dibawa oleh pihak-pihak yang berperkara. Nah, kita nanti kalau memberi putusan hukum ya tata caranya harus seperti itu, supaya ini betul-betul adil sesuai yang dibawa oleh kedua belah pihak itu. Yang keempat, Nabi Muhammad sebagai pemimpin Arab.
Nabi Muhammad sebagai pemimpin Arab itu, semua petunjuk beliau kepada masyarakatnya mesti pas, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Nah, itu yang dimaksud. Tetapi untuk orang yang tidak hidup di Saudi Arabia, atau masanya tidak sama dengan masa Nabi, maka yang harus diambil dari Nabi bukan persisnya yang disampaikan Nabi, bukan persisnya yang dilakukan Nabi, tetapi yang harus diambil adalah pesan-pesan moral yang ada di dalamnya. Inti dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, itu yang dimaksud. Contohnya begini, orang berpakaian. Nabi Muhammad itu pakaiannya kan gamis. Kita kalau lihat orang Arab kan rata-rata gamis ya. Pada masa itu orang musyrik juga pakaiannya gamis, sama seperti itu, karena gamis itu pakaian Arab sesuai situasi di sana, udara yang panas itu. Nah, gitu. Nah, sekarang apa ya, kita mesti gamisan? Kata Qarafi, tidak. Kita berpakaian yang Islami itu bukan gamisnya. Islami itu artinya mengikuti tuntunan Islam. Islam di dalam mengatur berpakaian itu, fungsi pakaian itu ada 4. 1, menutup aurat. Aurat laki-laki beda dengan aurat perempuan. Nah, menutup aurat. Yang kedua, fungsi pakaian itu melindungi panas dan dingin. Makanya orang Eropa dengan orang Indonesia kan beda pakaiannya, karena udaranya beda, iklimnya beda. Yang ketiga, pakaian itu sebagai hiasan, sehingga orang berpakaian itu kelihatan indah, kelihatan baik, kelihatan cantik. Nah, yang keempat, fungsi pakaian itu sebagai simbol identitas. Nah, kalau 4 ini sudah ada pada pakaian kita, inilah yang dinamakan pakaian Islami. Modelnya mau gamis, modelnya mau koko, modelnya mau hem ala yang Bapak Ibu pakai itu, nah tidak ada masalah itu. Model bisa berubah, bisa berkembang, nah bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Yang dulu nggak dipakai bisa dipakai sekarang, nah, atau yang dulu dipakai lagi sekarang, nah kembali lagi, nah, atau ditinggalkan ganti model yang baru. Nah, selalu akan terjadi seperti itu. Nah, ini Nabi Muhammad sebagai pemimpin Arab. Nabi Muhammad itu kalau makan kan ya makanannya apa yang ada di Arab. Nah, kita kan beda dengan Nabi. Kalau makan ya tidak harus sama dengan yang dimakan Nabi. Nabi kendaraannya kan unta. Apa kita ya harus naik unta? Ya tidak. Apa yang ada sekarang, kendaraan itu kan fungsinya adalah sebagai sarana transportasi. Nah, jadi kita jangan kemudian letelek banget ini. Orang-orang yang suka letelek pakai gamis, nah, mereka harus naik unta kalau begitu. Nah, gitu. Nabi dulu nggak buang air besar, air kecil di toilet. Dulu nggak ada toilet. Apa ya, sekarang kita harus niru Nabi seperti itu, istinja pakai batu dan sebagainya. Nah, itu letel banget kalau begitu, akan menyulitkan kehidupan kita sendiri. Nah, baik, yang kelima, Muhammad sebagai pribadi. Ini dibagi 2, pribadi yang ada hubungan dengan tugas kerasulan, kita tidak boleh ikut, atau kalau ikut hukumnya itu hanya sunat. Misalnya, kalau Nabi kan wajib sholat tahajud, nah kalau kita kan nggak wajib, hukumnya kita itu hanya sunat, tapi baik untuk kita lakukan. Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima zakat. Nah kalau selain Nabi kan boleh, asal dia termasuk kategori mustahik zakat. Nah itu yang dimaksud. Ya, nah ini Nabi sebagai pribadi, tapi ada hubungan dengan tugas kerasulan. Nabi boleh menikah dalam satu waktu lebih dari 4. Nah, kalau umatnya kan nggak boleh. Kalau ada orang mau poligami, orang Islam mau poligami, maksimal itu hanya 4. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad sebagai pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas kerasulan. Jadi betul-betul murni pribadi. Nah, maka kita mau ikut sifatnya itu pilihan-pilihan saja. Sifatnya mana suka. Mau ikut silahkan, tidak ikut juga tidak apa-apa. Misalnya, bagaimana cara Nabi jalan? Nabi itu kalau jalan kan pandangannya ke depan.
tidak dongak ke atas, tidak dingkluk ke bawah, ke depan, dan jalannya itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, pertengahan. Itu cara Nabi berjalan seperti itu. Mau ikut Nabi, gaya jalannya silahkan. Nah, Nabi kalau tidur miringnya kemana? Nah, mau ikut seperti Nabi, silahkan. Enggak juga enggak apa-apa. Nah, itu yang dimaksud. Ini Nabi sebagai pribadi yang tidak berhubungan dengan tugas kerasulan. Nabi itu punya terompah warna kuning. Nah, mau ikut pilih warna kuning silakan. Tapi terompahnya ini hadiah dari Najasyi waktu sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Ethiopia. Kemudian Raja Najasyi itu ngirim hadiah kepada Nabi. Nah, dan itu beliau pakai terus itu terompahnya itu, sandalnya itu sampai beliau wafat itu belum rusak. Baik, ini Nabi sebagai pribadi yang tidak ada hubungan dengan tugas kerasulan. Baik, saya kira itu ya. Dua masalah sudah kita sampaikan. Pra kenabian dan pasca kenabian. Baik, silakan Mas Akbar. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz Zuhad atas penyampaiannya terkait tentang sirah Nabawi, sirah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Apabila ada yang bertanya, kami persilahkan. Baik berkaitan dengan materi kita hari ini maupun di luar materi kita hari ini, itu diperbolehkan. Silakan kepada Bapak Ibu boleh mengaktifkan mikrofonnya atau memberikan kode raise hand, dan boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Tun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Ada satu kejadian Nabi Muhammad dilempar oleh sebuah suku kakinya sampai beliau berdarah-darah kakinya, dan Malaikat Jibril menawarkan untuk mengangkat gunung, menawarkan kepada Nabi Muhammad dua gunung akan diangkat untuk dihantamkan ke suku tersebut, dan pilihannya udah di tangan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad memilih untuk memaafkan suku-suku yang menyiksa beliau. Ustadz, dari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bisa tumbuh jiwa pemaaf, super pemaaf seperti itu? Apa saja yang beliau amalkan sehingga hatinya begitu kuat dan super pemaaf, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Baik. Pertama jawabannya ada di Quran. Surat Al-Insyirah. Jadi Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jadi kalau nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Musa, beliau berdoa kepada Allah. Doanya itu, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa berdoa pertama agar beliau dilapangkan dadanya. Karena tugas dakwahnya itu kan berat, ngadepi Fir'aun.
penguasa otoriter itu. Nah, yang kedua, Rabbi Sa'idi, kan itu doanya ya, karena Nabi Musa itu dikenal lidahnya itu kurang fasih ya, karena waktu kecil kan gigit bara toh. Nah, itu gigit bara sehingga lidahnya itu tidak fasih untuk bertutur kata. Maka dia sering minta bantuan kepada Harun. Nah, itu Nabi Harun mendampingi Nabi Musa untuk membantu di dalam menyampaikan sesuatu. Nah, jadi pertama dia mohon agar dilapangkan dadanya. Yang kedua, wa yassirli amri, dimudahkan urusannya. Kalau Rasul sudah diberi kemudahan oleh Allah di surat Al-A'la itu, wa nuyassiruka lil yusra. Kami memudahkan kepadamu untuk memperoleh kemudahan-kemudahan. Jadi Nabi karena diberi kemudahan oleh Allah sehingga urusan itu walaupun sangat berat tetap bisa diselesaikan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jawabannya ada di sini. Wa nuyassiruka lil yusra. Yang ketiga doanya si Nabi Musa, Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Minta supaya lisannya itu lancar di dalam menyampaikan ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan. Nabi Muhammad dianugerahi oleh Allah apa? Kemampuan berbicara dengan sangat fasih. Nah, ungkapannya sangat fasih dan beliau bisa berbicara dengan dialek-dialek bahasa kaumnya. Nah, sehingga kalau beliau menghadapi satu kaum, maka beliau ungkapan-ungkapannya mengikuti dialeknya kaum itu. Nah, gitu. Tapi memang bahasa Arab yang paling standar itu Quraisy ya. Ada bahasa-bahasa Arab yang dipakai oleh suku-suku yang lain. Nah, ini keistimewaannya memang di sini Nabi Muhammad. Beliau dianugerahi sesuatu oleh Allah tanpa meminta. Kalau Nabi Musa minta, nah minta itu bisa diberi, bisa tidak. Nabi Muhammad tanpa minta sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada. Jadi orang itu kalau lapang dada, dampaknya apa? Dampaknya orang itu mudah menerima kebenaran. Dari manapun datangnya kebenaran. Ini satu. Nah, jadi indikator orang lapang dada itu kalau dia mendengar kebenaran dari manapun datangnya, maka kebenaran itu akan diterima. Nah, ini indikator orang itu lapang dada. Yang kedua, orang lapang dada itu orang mudah memberi maaf kepada orang lain yang melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu kesalahan yang sangat besar. Nah, ini karena orang itu lapang dada. Nah, beliau adalah makhluk istimewa yang seperti ini, tidak ada duanya. Nah, karena memang Allah memberi anugerah itu kepada beliau tadi. Nah, jadi yang mendidik Allah itu langsung, yang mendidik Nabi Muhammad itu Allah langsung, tidak lewat tangan-tangan orang lain dalam persoalan-persoalan tertentu itu. Nah, jadi ilmunya itu namanya laduni, ilmu laduni, bukan ilmu kasbi. Nah, ini memang anugerah yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu beliau hijrah ke Taif, harapannya kan orang Taif itu mau menerima beliau ya. Tapi orang Taif malah melempari beliau atau ngejar-ngejar beliau itu. Nah, sampai berdarah-darah itu, sampai luka-luka beliau itu. Nah, maka waktu Jibril datang menawarkan bantuan untuk menghancurkan orang Taif, beliau justru berdoa. Doanya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku ini karena mereka orang-orang yang belum tahu. Nah, coba Nabi Muhammad doanya kayak gitu. Ini orang-orang Taif ini orang-orang yang belum ngerti saja. Maka mereka nolak dakwahnya mentah-mentah bahkan sampai melukai nabinya itu. Nah, maka nanti generasi tua yang tidak Islam itu, generasi mudanya
masuk Islam semua itu nanti. Nah, itu begitu. Nah, ini memang luar biasa. Kalau kita bisa nyontoh ke lapangan dada Nabi ini luar biasa juga ini. Hidup kita itu akan jadi baik. Kalau tokoh-tokoh kita itu lapang dada seperti Nabi itu luar biasa itu. Nah, Nabi itu dihina, dicaci maki, nggak marah itu. Nah, nggak marah. Bahkan orang-orang yang menghina, yang mencaci maki nanti pada akhirnya tunduk pada Nabi Muhammad. Ada satu kasus. Ada kepala suku Arab nyaci maki Nabi terus, menyakiti Nabi terus. Tapi setiap tahun Nabi menghadiahi unta-unta zakat dalam jumlah banyak. Sekarang dikasih 100. Oh, nyaci maki lagi. Tahun depannya dikasih Nabi 200. Oh, masih nyaci maki lagi. Tahun depannya lagi dikasih Nabi lebih banyak lagi. Akhirnya orang itu malu, kemudian masuk Islam. Nah, dan setelah masuk Islam, beliau mengungkapkan keheranannya kepada Nabi Muhammad itu. Wong aku ini nyaci maki terus kok justru pemberian Nabi kepadaku itu malah semakin bertambah banyak. Inilah kelapangan dada beliau. Dakwahnya memang seperti itu. Karena memang dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia. Nabi Muhammad misinya itu menyelamatkan umat manusia, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, ini memang manusia tidak ada duanya di dunia ini ya. Jadi kelapangan dadanya memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Insyirah. Alam nasrah lakas sodroh. Jadi indikator orang lapang dada itu paling tidak dua tadi. Mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya kebenaran itu. Yang kedua, mudah memberi maaf dan menghapus luka-luka yang ditimbulkan oleh orang lain kepada dirinya. Apakah itu melukai dalam arti fisik maupun melukai itu dalam arti non fisiknya. Orang misalnya ngata-ngatai pada beliau sebagai orang gila, tukang sihir. Ini kan non fisik ya. Nah, gitu. Membuli. Nabi dibuli itu di periode Mekah, di periode Madinah. Tapi tidak pernah dibalas oleh Nabi orang yang membuli itu. Nah, gitu. Baik, itu ya. Inilah junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Makanya kalau sekarang kok ada orang nyaci maki Nabi, ya ini orang tidak tahu saja sebenarnya. Sekian banyak penulis Barat yang tahu Nabi justru menempatkan Nabi itu orang terhebat di seluruh dunia. Mitchell Hart misalnya. Dia nulis 100 tokoh. Dan tokoh yang nomor 1 adalah Muhammad Rasulullah. Mitchell Hart digugat loh itu oleh orang Barat. Kok menempatkan Muhammad sebagai orang nomor 1? Dia beberkan data-datanya secara ilmiah itu. Nah, dan orang Barat nggak bisa menjawab itu. Paparan data yang dikemukakan oleh Mitchell Hart itu. Nah, sekian banyak tokoh Barat yang nulis baik tentang Muhammad karena objektif. Nah, kecuali kalau orang itu subjektif itu lain lagi ya, asal benci. Nah, gitu. Tapi sekarang banyak orang nyaci maki Nabi itu cari duit. Nah, jadi bukan karena kebencian, tapi cari duit. Dia nggak punya duit, ada orang yang mau membayari, ya dia cari duit. Maka dia lakukan tindakan itu. Nah, orang seperti ini nanti kalau dapat hidayah, dia akan berbalik, akan menjadi baik. Nah, mudah-mudahan begitu ya. Kita lihat perkembangan sejarah. Nanti pada saatnya itu akan terjadi. Makanya kita tidak usah ikut marah-marah kalau ada orang-orang yang kayak gitu. Ini orang tidak tahu saja. Doakan seperti doa Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu mungkin satu orde ini saja, ada orang-orang kayak gitu. Nanti orde berikutnya mungkin udah tobat itu orang-orang. Ganti orde itu nanti akan ganti situasi. Nah, gitu. Kita sabar menghadapi yang kayak gini. Sabar rohani. Jangan marah-marah. Nah, Munsharihus sudur, lapang dada. Itu Pak Ton, saya kira jawabnya ya di surat Al-Insyirah itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Kami kembalikan ke Pak Tun. Gimana Pak Tun? Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah jadi pencerahan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tun.
Selanjutnya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Wika. Pada Bu Wika, kami persilahkan. Terima kasih Pak Akbar atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Apakah sebelumnya Rasulullah pernah mendamaikan dua sahabat yang bermusuhan, dan bagaimana cara Rasulullah mendamaikan dua sahabat tersebut? Kemudian Ustadz, mohon diberikan juga tips dan trik bagaimana menjadi pemimpin yang amanah. Kemudian jika ada doa khusus yang Rasulullah panjatkan setiap harinya ketika beliau menjadi pemimpin umat agar bisa membawa umat ke jalan yang lurus dan benar, mohon disampaikan juga Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon maaf Pak Akbar, suara Ustadz Zuhad sepertinya tidak keluar Pak Akbar. Oh iya. Mohon maaf Pak Ustadz, suaranya tidak terdengar Ustadz. Masih belum terdengar Ustadz suaranya. Halo. Baik Ustadz, alhamdulillah sudah bisa didengar. Sudah Ya. Ustadz. Bu Wika sudah dengar? Bu Wika Sudah, sudah dengar Sudah suara Ustadz, saya? sudah Ustadz. Oke. Tadi kita sudah sampaikan salah satu peran Nabi itu sebagai hakim. Hakim itu sekarang juru damai ya. Nah, jadi orang yang mendamaikan antara pihak-pihak yang berperkara. Oh, banyak sekali kasusnya kalau kita lihat. Itu bisa urusan keluarga, bisa urusan ekonomi, bisa urusan politik. Oh, semua dilakukan oleh Rasulullah itu. Nah, misalnya Nabi mendamaikan antara suami dan istri. Nah, dilakukan itu oleh Nabi. Ada kasus misalnya begini. Ada orang bercerai. Kemudian si suaminya ingin rujuk kembali kepada pasangannya. Maka Nabi panggil dua-duanya itu. Ditanya ini. Si istrinya ditanya, kenapa kamu tidak ingin kembali kepada suamimu? Jadi dia mau dirujuk kembali oleh suaminya, tidak mau itu. Ditanya oleh Nabi, kenapa tidak mau? Dia jawab, karena selama dia bersuami orang itu, pengalamannya pahit dari awal sampai akhir. Maka dia berterima kasih karena suaminya menceraikannya. Nah, setelah dia ingin rujuk kembali, dia tidak mau karena tidak ingin mengulang penderitaan yang dia alami ketika dia menjadi istrinya orang itu. Nah, itu didengarkan oleh suaminya itu. Lalu suaminya ditanya, betulkah kamu melakukan itu semua? Dibenarkan oleh suaminya itu. Nah, maka Nabi kemudian memberi kesempatan kepada mantan istrinya untuk membuat putusan akhir. Apakah kamu tetap ingin kembali atau kamu tidak ingin kembali? Nah, akhirnya si calon mantan istrinya tetap tidak ingin kembali kepada suaminya. Nah, karena suaminya tampaknya ini puluhan tahun dia hidup bersama, karakternya begitu dan sudah tidak mungkin untuk diubah lagi. Nah, selesai jadinya. Nah, walaupun cerai, tapi mereka akhirnya bercerai dengan baik-baik, tidak saling tuduh, fair, semua mengerti itu. Nah, gitu. Ada lagi kasus orang mau nikah. Ada seorang gadis dilamar dua orang.
Lalu gadis ini tanya kepada Nabi, siapa yang harus dipilih? Nabi kemudian menguraikan kepada gadis itu, kalau si A itu orangnya cengkiling. Kalau bahasa Jawa itu cengkiling. Cengkiling itu ringan tangan, suka KDRT, melakukan kekerasan terhadap orang lain secara fisik. Ini orangnya suka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga nanti kalau sudah suami istri. Kamu kalau nikah sama dia nggak bahagia, karena kamu akan banyak mengalami siksaan dari itu. Yang satu, orangnya miskin, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan tetap, sehingga dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Kamu kalau nikah sama dia, kamu akan sengsara juga karena miskin. Nah, maka kamu saya nikahkan saja sama yang lain. Lalu Nabi memberi pilihan yang lain. Nah, orang lain itu orang yang punya kerjaan, akhlaknya bagus. Dan setahun setelah pernikahannya, gadis itu lapor pada Nabi, pernikahannya membahagiakan. Nah, itu solusinya. Nabi memberi solusi real betul. Dalam arti betul-betul dirasakan kemanfaatannya oleh yang bersangkutan. Ada lagi, orang terlilit utang. Ditagih terus oleh orang yang menghutangi. Maka Nabi kemudian memanggil dua-duanya itu. Lalu ditanya, yang utang ditanya, kenapa kamu tidak bisa membayar utang? Dijawab, karena memang dia jatuh miskin, sehingga harta bendanya habis, tidak ada lagi sisa untuk membayar utang. Maka dia kemudian menganjurkan kepada pedagang-pedagang yang menghutangi untuk membebaskan utangnya. Nah, lalu utang itu dianggap sebagai sedekah kepada yang bersangkutan. Nah, akhirnya anjuran Nabi diterima oleh pihak-pihak yang menghutangi tadi itu. Nah, jadi Nabi memberi sentuhan-sentuhan agama kepada pihak-pihak yang kuat untuk membantu kepada pihak yang lemah. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini mendamaikan ini sehingga urusan itu selesai. Tidak kemudian yang punya utang memusuhi kepada yang berhutang itu, selesai, hubungannya tetap baik antara pihak-pihak tadi itu. Jadi sentuhan agama di situ masuk. Ada suku-suku yang konflik, didamaikan itu oleh Rasulullah itu, dibuatkan perjanjian antara kedua pihak itu. Nah, jadi seperti itu. Ini dalam urusan pribadi, dalam urusan keluarga, dalam urusan dagang, dalam urusan lain-lain. Nah, itu disediakan oleh Nabi. Nah, gitu kira-kira cara Nabi itu mendamaikan ya antara pihak-pihak yang berperkara. Jadi lihat dulu situasinya kayak apa. Nah, gitu. Tapi ada juga saran Nabi yang tidak diterima. Tapi akhirnya tidak menimbulkan persengketaan di antara mereka-mereka itu. Kemudian doa Nabi itu yang paling banyak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Tapi kita pernah sampaikan di sini bahwa doa itu harus diikuti langkah-langkah yang signifikan. Jadi kalau kita berdoa atina fid dunya hasanah, kita harus berusaha merealisasikan hasanah tadi itu dengan cara melakukan sebab-sebab yang mengantar kepada terciptanya hasanah tadi. Hasanah dalam kehidupan keluarga, sebabnya apa? Lakukan. Hasanah dalam hal orang bekerja, sebabnya apa? Itu harus dilakukan. Sehingga hasanah tadi betul-betul akan terwujud sesuai yang kita harapkan. Itu doa. Jadi doa kalau tidak diikuti langkah signifikan, belum akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, gitu. Kalau pemimpin yang amanah ya itu pribadinya harus orang yang amin, orang yang jujur. Nah, gitu ya. Jadi orang yang jujur. Ini amanah pernah kita bahas ya. Dulu kita pernah bahas surat apa itu? An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kamu untuk
menunaikan amanat-amanat. Amanat itu dulu kita bahas ada 4 ya. Amanat Allah kepada kita, seperti perintah-perintah agama, larangan-larangan agama, itu harus kita jauhi. Nah, itu ya, amanat Allah kepada kita. Lalu amanat antar sama manusia. Amanat antar sama manusia itu misalnya apa? Keadilan pemimpin kepada rakyat, keadilan dalam politik, dalam ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Keadilan ulama kepada umatnya. Ulama harus memberi pencerahan kepada umatnya, harus memberi bimbingan kepada umatnya. Jangan membawa umatnya kepada perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Nah, itu ya amanat. Termasuk titipan-titipan itu harus ditunaikan. Lalu amanat manusia kepada dirinya sendiri. Antara lain apa? Menjaga kesehatan. Hidup sesuai kaidah-kaidah ilmu kesehatan supaya kita itu sehat. Lalu amanat terhadap lingkungan hidup kita itu harus dijaga supaya orang-orang setelah kita juga bisa menikmati dengan baik. Nah, kalau orang dulu sudah nanam kita makan, kita sekarang nanam untuk dimakan orang dulu. Nah, inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang amanah. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang guru, lah inilah yang harus ditanamkan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu nanti menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Pribadi yang amanah itu sebutannya amin. Amin, orang yang sangat amanah itu. Nah, jadi ini proses ya. Bapak Ibu itu sekarang sedang proses anak menjadi orang yang calon amin, nah, calon amanah itu. Ya, silakan itu dilakukan. Tipsnya begitu, ini lewat pendidikan, ya, lewat pendidikan. Kalau pendidikan kita bagus, pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah, pendidikan dalam lingkungan itu bagus, saling mendukung, maka itu akan terwujud nanti, ya, orang-orang yang betul-betul amanah itu. Ya, jadi real ya, ini real. Kalau kita lihat pendidikan itu tipsnya ya seperti itu. Nah, gitu. Kalau itu doa harus didukung dengan tindakan-tindakan nyata, melakukan sebab yang mengantar kepada tujuan yang ingin kita capai. Nah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Kami kembalikan kepada Ibu Vika. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Terima kasih juga Pak Akbar. Sama Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ari. Yang mana pertanyaannya sini ada dua jawaban, ada 2 pertanyaan tentang sholat Jumat. Yang pertama, apakah disunahkan atau diwajibkan Bilal Jumat membaca hadis Nabi yang berbunyi, apabila khotib sudah naik ke atas mimbar, maka jangan ada yang berkata-kata lagi. Soalnya ada masjid yang Bilalnya tidak membaca hadis Nabi tersebut dan ada yang membaca. Pertanyaan kedua, apakah memang ada sunnah atau aturannya untuk khotib langsung menjadi imam? Karena saya lihat di masjid biasanya khotib langsung menjadi imam. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi ucapan idza qulta li sahibika angsit yaumal jum'ati wal imam yahtubu faqad laghauta itu hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ini sabda Nabi ya. Jadi kalau kamu hari Jumat, imam khotibnya sedang berkhutbah, lalu kamu berkata angsit, temannya ngobrol waktu itu, namanya gitu, ditegur oleh temannya yang ada di sampingnya, diem. Nah, angsit. Sementara imam sedang khutbah, maka yang bersangkutan, yang negur temannya tadi itu melakukan tindakan lagho, tindakan yang tidak berguna. Nah, maksudnya begitu. Itu maksudnya apa? Maksudnya perbuatan yang tidak tepat waktu. Nah,
Itu sama dengan begini, ada orang datang ke rumah temannya, sudah tahu kalau temannya sedang sholat, lalu dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah itu juga tidak tepat itu, wong jelas ini yang bersangkutan sedang sholat. Nah gitu, lagu itu seperti itu. Nah gitu, nggak tepat. Tetapi orang yang ada di masjid ya jangan ngobrol sendiri supaya tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Nah ini memang bukan perintah, ini bukan perintah ya. Jadi ini sifatnya Bilal itu mengingatkan kepada para jamaah supaya mendengarkan khutbahnya si khotib. Tapi bukan perintah. Jadi kalaupun nggak dibaca ini nggak apa-apa ini ya, mengingatkan saja. Apalagi banyak orang yang nggak tahu bahasa Arab kan nggak ngerti maksudnya toh. Nah gitu. Idza qulta li sahibika ansit yamal jumati wal imamu yaktubu faqad laghut. Nah, orang nggak tahu artinya. Lebih baik diterjemahkan itu. Kalau para jamaah nanti kalau khotib sedang berkhutbah mohon diam. Nah, gitu. Mohon HP-nya di silent. Nah, mohon tidak ada yang ngobrol sendiri. Nah, gitu maksudnya. Disampaikan dengan bahasa kaumnya, bahasa masyarakat di mana khutbah itu disampaikan. Nah, gitu. Ini bukan perintah, tidak ada kewajiban. Jadi kalaupun nggak dibaca ya nggak apa-apa. Nah, kita kalau sholat di masjid-masjid yang takmirnya orang NU, Nahdlatul Ulama, biasanya ada ini. Jadi kalau kita Jumatan di masjid-masjid yang takmirnya Muhammadiyah, biasanya tidak ada. Nah, gitu, biasanya tidak ada. Paling ada terjemahannya. Ya. Saya kalau khutbah di BI itu diterjemahkan oleh Bilalnya. Bapak Ibu nanti kalau khotib sedang khutbah mohon tidak gaduh, nah gitu. Mohon diam, mohon tidak bicara sendiri, nah gitu. Baik, jadi mau dibaca silakan, enggak apa-apa. Kan ini bukan bagian dari sholat Jumat. Ini kan belum khutbah kan, nah, baru akan khutbah. Dan yang namanya Bilal itu juga tidak bagian dari rukun Jumatan. Ya, jadi Bilal itu kan tidak di semua masjid ada kan? Nah, biasanya kalau di masjid NU ada Bilalan. Malah kalimatnya panjang-panjang kan itu. Jadi kalau masjidnya di Muhammadiyah itu tidak ada Bilalan itu. Nah, paling si takmir baca pengumuman sedikit, kasnya berapa, takmir, kemudian menyampaikan siapa khotibnya, kemudian mempersilahkan khotibnya untuk naik mimbar. Nah, gitu aja. Nah, jadi ini bukan bagian dari Jumatan. Ini kreasi masyarakat saja. Lalu khotib langsung imam. Ya, memang kalau zaman dulu yang khotib ya imam. Nabi itu kan ya khotibnya ya imamnya. Zaman Khulafaur Rasyidin ya khotibnya ya imamnya. Nah, jadi yang namanya presiden zaman dulu itu ya imam. Nah, jadi nama presiden itu imam. Nabi kan presiden ya imam, Abu Bakar presiden ya imam, Umar presiden ya imam. Nah, gitu otomatis. Nanti imam dan khotib dipisah itu mulai zaman Khalifah Bani Umayyah. Nah, gitu. Jadi imam tidak otomatis khotib, khotib tidak otomatis imam. Nah, jadi ada dua petugas di situ. Nah, jadi zaman Bani Umayyah itu khalifahnya tidak mau jadi imam. Nah, jadi imamnya orang lain. Nah, gitu. Atau dia imamnya, khotibnya orang lain. Nah, itu tukar-tukar begitu. Baik. Jadi tidak kewajiban ya, tidak harus ya satu paket khotib dan imam. Nah, bisa petugasnya beda. Silakan saja. Nah, tergantung. Yang penting kalau jadi imam itu harus yang paling baik bacaannya. Jangan sampai imam itu bacaannya tidak fasih. Itu menimbulkan gangguan bagi jamaah. Nah, jadi sholatnya menjadi tidak tenang karena mendengar suara bacaan Qur'annya itu kurang bagus. Ya, tapi ya kalau misalnya orang mau ngubah kebiasaan harus hati-hati ya, itu harus dibicarakan dulu. Nah, gitu dengan orang-orang setempat, dengan takmir setempat. Jangan tiba-tiba, jangan mengambil kebijakan sepihak. Bicarakan yang baik dengan
takmirnya yang ada di situ. Baik, saya kira itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Pak Ari. Bagaimana Pak Ari? Terus gini Ustaz, kalau saya kemarin sholat Jumat tuh lihat sebelah saya tuh main HP, tapi posisinya dia diam. Gimana tuh Ustaz? Iya, jadi orang Jumatan itu memang ketika khutbah harusnya mendengarkan khutbah. Orang main HP akan sama dengan nganu sendiri kan, sibuk sendiri kan, dia nggak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh khotibnya. Itu lawo, melakukan perbuatan yang lawo, perbuatan yang tidak berguna dan tidak tepat waktu. Main HP pada saat imam sedang berkhutbah itu, dia tidak mendapatkan wasiat takwanya si khotib. Jadi isi dari khutbah itu kan wasiat takwa kan, nah gitu. Makanya kalau orang jadi khotib harusnya isi khutbahnya bagus supaya itu memberi pencerahan kepada masyarakat. Nah, jadi khutbah jangan asal-asalan. Pilih tema-tema yang bagus yang mencerahkan kepada jamaah. Nah, sehingga jamaah juga akan perhatian. Tapi memang banyak masjid yang khutbahnya itu kan sudah tag. Jadi dari waktu-waktu itu di kampung-kampung kan kayak gitu, sudah ada bukunya. Kalau bulan Rabiul Awal itu yang dibaca itu. Nanti tahun depan bulan Rabiul Awal ya itu lagi. Jadi tidak pernah ada perubahan, nggak pernah ada pencerahan di situ. Nah, ini mungkin yang membuat jamaah itu bosan sehingga kemudian main sendiri. Nah, terutama HP itu sekarang jadi gangguan baik untuk khutbah maupun untuk kuliah maupun untuk yang lain. Nah, gitu, ini menjadi gangguan yang paling krusial ini. Nah, setannya itu HP sekarang ini ya. Nah, iya itu. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri. Sabar. Tadi kan kita udah bahas sabar ya. Sabar. Kalau sedang Jumatan yang ikuti prosesi Jumatan, sabar. Menahan diri HP-nya nanti setelah Jumatan. Nah, gitu. Nah, kita harus tahu itu di mana mesti Jumatan, di mana mesti main HP. Nah, saya kira gitu ya. Itu harus disadari oleh pribadi masing-masing, tanpa harus diingatkan oleh yang lain. Ya, saya kira begitu. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf Ustadz, di tempat Pak Akbar cukup bermasalah jaringan di sana Ustadz. Oh iya, ini putus ya? Iya Ustadz. Oh, lantas gimana nih? Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui chat atau ditanyakan secara langsung atau juga melalui pilihan raise hand. Tafadhol Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Tun. Nah, waalaikumsalam Pak. Ya, sehat Pak Tun. Alhamdulillah sehat Pak Dit. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Pak Tun. Mohon izin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tadi menggunakan pakaian Muslim Ustadz, ada 4 kriteria. Saya mau tanya, sebenarnya ini mau saya terapkan di keluarga sih Pak Ustadz. Yang dimaksud dengan pakaian Muslim itu menutupi aurat khususnya wanita Pak Ustadz. Boleh mengikuti perkembangan zaman itu artinya seperti apa Pak Ustadz? Karena kita bisa melihat ke Pak Ustadz banyak di TikTok wanita berpakai jilbab tapi menampakkan lekuk tubuh, masih menggunakan pakaian-pakaian yang tertutup memang, lengan panjang, celana panjang, tapi pakaiannya ketat. Nah, apakah definisi menutup aurat di dalam Islam ini hanya menutupi bagian tubuh atau seperti apa Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan riba Pak Ustadz. Definisi riba dalam Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah kami, qadar Allah saya kebetulan masih kredit rumah Pak Ustadz. Rumah nih terus terang masih kredit di bank konvensional. Terus ada sedikit tabungan kami
di bank konvensional khususnya untuk gaji. Apakah itu termasuk dalam riba? Itu bagaimana konsep riba dalam Islam Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, pertama pakaian Islami. Ya, tadi unsurnya ada 4. Nutup aurat. Nah, ini untuk laki-laki auratnya itu antara pusat sampai lutut. Nah, itu yang harus ditutupkan. Jadi dari pusat turun ke bawah sampai ke lutut. Makanya paha itu harusnya tertutup. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ada paling tidak 3 pendapat. Seluruh tubuh perempuan itu aurat, kecuali seluruhnya aurat. Pendapat yang paling ketat nih ya. Yang kedua, kecuali seluruhnya aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kalau telapak tangan itu hanya sampai sini. Yang ke sini aurat, ya, yang ke sini aurat. Nah, gitu. Jadi lengan itu termasuk aurat. Nah, gitu. Yang pendapat ketiga, pengecualiannya agak longgar. Ini tangan itu sampai siku. Nah, ini tidak termasuk aurat. Kemudian betis tidak termasuk aurat. Ini pendapat yang paling longgar. Nah, jadi di dalam mazhab Islam, mazhab para ulama fikih ada 3 pendapat itu. Nah, saya kira pendapat kedua itu pendapat yang sudah paling moderat ya, paling sekarang dipakai itu yang kedua itu. Nah, gitu. Atau ya di banyak tempat ada yang pakai pendapat yang ketiga. Di Indonesia termasuk mungkin banyak menggunakan pendapat yang ketiga itu. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk aurat ini juga harus dipersyaratkan pakaiannya itu tidak ketat. Nah, karena kalau ketat itu yang menimbulkan fitnah. Nah, gitu. Jadi pakaiannya itu harus agak longgar. Tidak menunjukkan bentuk tubuhnya si perempuan itu. Nah, karena orang berpakaian itu kan di samping menjaga panas dan dingin, kan juga menjaga fitnah. Nah, gitu. Panas itu juga menjaga fitnah. Jangan sampai pakaiannya sudah nutup aurat, tetapi bentuknya itu ketat. Nah, sehingga ini tetap menimbulkan gangguan kepada lawan jenis. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu sudah diatur ya, di fikih itu sudah ada aturannya seperti itu. Nah, jadi kalau 4 itu sudah terpenuhi, ya itulah yang namanya pakaian Islami. Nah, bentuknya, modelnya bisa berubah, ya, bisa berubah. Nah, ini yang harus kita pahami ya, yang harus kita pahami. Memang sekarang orang yang tidak menggunakan tolok ukur ini Quran ya, tolok ukur kita itu Quran. Kadang-kadang memahaminya itu tekstual. Jadi ikut Nabi ya mesti gamisan, nah kan gitu. Kalau tidak gamisan itu berarti belum ikut Nabi. Nah, itu. Makanya kita sekarang ini mau ikut Nabi dalam bentuk gamisnya ya silakan. Nah, memang orang bergamis itu kesannya lebih gagah. Nah, maka dulu imam-imam mazhab itu menyarankan begini. Orang makin tinggi ilmunya, itu malah disarankan pakaiannya makin longgar. Nah, lengan bajunya itu makin longgar. Kemudian jubahnya juga makin besar, menunjukkan kegagahan yang bersangkutan. Nah, gitu. Kafiahnya juga lipatannya bisa makin besar. Nah, jadi kalau lipatannya makin besar berarti itu makin alim. Nah, ada saran kayak gitu. Di kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan seperti itu. Itu pada zaman itu ya, pada zaman itu seperti itu. Nah, kalau sekarang di Indonesia kan tidak. Kealiman kan tidak ditunjukkan oleh itu. Nah, jadi kealiman sekarang ini lebih ditunjukkan oleh isi apa yang dia sampaikan. Nah, gitu, isi yang dia sampaikan itu. Baik. Kemudian yang
kedua tentang riba. Nah, jadi riba itu sekarang kita punya dua konsep. Konsep lama itu unsurnya hanya satu, ada tambahan. Jadi kalau orang pinjam ke bank ada bunga itu tambahan toh, nah, itu riba. Orang nyimpan uang di bank ada tambahan, ada keuntungan, itu namanya riba. Unsurnya satu. Kalau konsep yang baru, ini analisisnya pakai analisis tafsir tematik. Mulai dikembangkan di Mesir ya, lalu masuk ke Indonesia. Ini evolusinya mulai dari masa Muhammad Abduh, tafsirnya itu ya, turun ke Marawi, tafsir Marawi itu, turun-turun lagi ke Pak Quraisy, tafsir Misbah itu. Nah, sekarang sudah menyebar konsep ini ya. Unsurnya dua, ada tambahan seperti yang lama, lalu ada yang kedua, ada kedzaliman. Karena penutup ayat riba, larangan riba itu la tadzlimun wala tuzlamun. Kamu tidak boleh zalim kepada pihak lain, tapi pihak lain juga tidak zalim kepada kamu. Jadi tidak boleh zalim ke sana, tidak boleh ke sini. Nah, jadi kedzaliman itu rinciannya banyak. Misalnya ada aturan-aturan yang tidak transparan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, terutama pada nasabah. Yang kedua, bunganya itu keuntungannya terlalu tinggi sehingga pihak nasabah tidak memperoleh keuntungan. Nah, dan lain-lain. Nah, makanya kalau sekarang ini bunganya misalnya tidak terlalu tinggi, nah jadi tidak riba. Nah, jadi kalau kita mau mengidentifikasi mana bank yang riba dan tidak, bisa dilihat dari tingkat suku bunganya itu, nah, tinggi atau tidak. Nah, selisihnya berapa antara bunga simpan dan bunga pinjam. Nah, gitu kan sudah ada aturannya kalau di pemerintah ya, berapa dikit itu selisih antara bunga pinjam dan bunga simpan itu. Kalau melampaui itu, ya itu makin dekat ke riba. Makin tinggi bunganya makin dekat ke riba, makin rendah bunganya makin jauh dari riba. Nah, dan celakanya lagi sekarang ini bank-bank yang menggunakan nama syariah, kadang-kadang bunganya malah lebih tinggi dari bank konvensional. Nah, ini jadi masalahnya di situ. Jadi ini hanya syariah papan nama, bukan syariah dalam artian sebenarnya. Nah, baik. Jadi kalau mau syariah ya harusnya lebih mudah, lebih rendah, nah kan gitu. Nah, dibanding yang konvensional itu. Nah, jadi ada dua pilihan ya, yang klasik dan yang modern. Nah, saya kira sekarang yang modern ini sudah lebih diterima ya, itu sudah lebih diterima. Sekarang ini hampir tidak ada lembaga-lembaga yang tidak menggunakan uang bank. Jadi orang mau bangun masjid, mau bangun sekolah, mau bangun apa saja itu sekarang utang pada bank itu. Nah, gitu. Yang penting bunganya tidak mencekik. Nah, gitu. Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Ya, oke, nanti kita cek. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhirnya penjelasan dan tanya jawab dari Ustadz Zuhad, maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Jazakallahu khairan Ustadz sudah mengisi kajian pada hari ini. Insya Allah menjadi pencerah dan tambahan bekal ilmu untuk kita semua. Saya sebagai pemandu acara, ganti Pak Akbar tadi, menutup kajian kita pada hari ini. Mungkin ada baiknya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.